Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari Prodi S1 Psikologi dengan NIM 20 10 20 10 80 10 85. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit materi mengenai self development dan personal leadership. Baik, yang pertama ada pembahasan yaitu poin-poin pembahasan yaitu pembukaan dan pendahuluan. Yang kedua ada pembentukan self leadership dari kecil hingga dewasa, pentingnya self leadership, dan keempat ada self leadership dan hubungan self leadership dan organisasi leadership. Yang keenam, yang terakhir nanti ada self leadership dan stress management. Baik, untuk pembukaan dan pendahuluan mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu mengenai kepemimpinan. Apakah yang kamu ketahui tentang kepemimpinan? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kepemimpinan. Kesuksesan memimpin suatu organisasi atau masyarakat tidak dapat terjadi begitu saja tanpa memiliki kemampuan dan memimpin diri sendiri. Kesuksesan seseorang tidak akan lengkap tanpa memiliki kompetensi yang dimiliki. Anda tidak akan mampu memimpin jika orang lain tidak jika Anda tidak mampu memimpin diri Anda sendiri. Jadi jiwa kepemimpinan itu bakal tercipta dari diri kita sendiri. Bagaimana diri kita memimpin diri kita sendiri, maka itu akan mengimplementasikan diri kita untuk memimpin ke organisasi maupun masyarakat. Yang selanjutnya, pembentukan self leadership dari kecil hingga dewasa. Tarbiyah atau pendidikan kepemimpinan Rasulullah SAW dimulai ketika beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Saat usia kakeknya sudah 80 tahun, beliau tetap mengasuh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Ia mengembala kambing, ia cenderung menyendiri dan sering terlihat merenung meskipun tidak berarti suka mengisolasi diri dari pergaulan umum. Jadi dapat disimpulkan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW itu memimpin dari ia mengembala kambing, di mana ia memimpin puluhan bahkan ratusan kambing untuk dapat diatur di sebuah peternakan. Jadi di sini kita harus bisa belajar mengenai kepemimpinan itu dari kecil, dan kita harus mampu memimpin diri kita sendiri dengan baik. Nah, selanjutnya adalah pentingnya self leadership. Self leadership pada intinya kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Self leadership sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad. Setiap kamu adalah seorang pemimpin. Orang yang hebat merupakan orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Ketika seseorang marah, ia sudah kehilangan kontrol dirinya sendiri dan orang lain. Jika semua orang dalam organisasi berhasil memimpin diri mereka masing-masing, maka organisasi itu akan berhasil dengan dirinya sendiri tanpa diawasi secara ketat oleh pemimpin yang struktural. Yang selanjutnya ada self leadership dan self disiplin. Self leadership merupakan dasar dari segala bentuk kepemimpinan. Self leadership juga berarti juga self disiplin, menegakkan disiplin atas diri pribadi, merupakan aktivitas yang paling berat karena berkaitan dengan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa disiplin itu akan timbul dari diri kita sendiri. Disiplin itu tidak akan melibatkan orang lain, karena disiplin itu akan merupakan jati diri, merupakan sebuah watak dari seorang individu. Dan kalau dari diri kita sendiri mampu disiplin, maka kita mampu mendisiplinkan orang lain. Nah, untuk selanjutnya ada hubungan self leadership dan organisasi leadership. Pada gilirannya, memimpin diri sendiri berarti mengembangkan kemampuan dan proses untuk mengalami tingkat pengenalan diri atau
self-identity yang lebih tinggi, melebihi tingkat ego reaktif. Hal ini akan mungkin seseorang mampu mengelola hubungan dengan orang lain, peristiwa, gagasan yang merupakan esensi dari leadership. Untuk selanjutnya ada self-leadership dan stress management. Nabi Muhammad pernah takut dan gentar meskipun kadang bahaya mengancam. Ketakutan memang dapat menimbulkan kinerja seseorang dengan membangkitkan adrenalin yang sangat berenergi dan menimbulkan ketagihan. Dapat disimpulkan di mana self leadership dan stress management ini sangatlah berkesinambungan. Stress management, kita harus mampu mengendalikan stres yang ada di dalam diri kita. Dari setiap individu memiliki stress management tersendiri. Mungkin ada yang bisa meredakan stres dengan cara ngopi, dengan cara beristirahat, dengan cara ngobrol dengan teman, mungkin bisa scroll TikTok atau bagaimanapun. Nah, untuk stres sendiri itu memang membahayakan dan mengancam emosi yang tidak baik keluar dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, Nabi Muhammad itu mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan stres-stres yang ada di dalam diri kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.